low, check sound, check. Merdeka. Untuk para pemirsa penonton yang hadir malam hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir. Kita doakan bersama tayang perdana dari program Talk Show Colek Caleg ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak, maksudnya semua siaran langsung ini atau ada tes dulu? Hah? Dulu. DP. Assalamualaikum. Tes dulu, tes. Tes. Mana di sana DP monitor sana? Masyarakat pecinta demokrasi Bualemo yang kami banggakan, malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat pecinta demokrasi Bualemo yang kami banggakan, malam ini kita bertemu dalam sebuah program talk show terbaru yang kita kemas secara santai tapi tetap serius. Dan kita beri nama yang sedikit menggelitik, yaitu Colek Caleg. Di Colek Caleg ini, kita akan menggali lebih dekat lagi terkait integritas berupa prinsip, sikap, karakter, dan komitmen para calon wakil rakyat. Ini bertujuan agar masyarakat pemilih atau konstituen menjadi jelas dan terang tentang sosok dan kapasitas figur yang kelak akan dipilih pada pemilu 14 Februari 2024 nanti, dan akan kita beri tanggung jawab sebagai wakil rakyat di Parlemen Legislatif Bualemo 5 tahun ke depan. Dan untuk edisi perdana kali ini, kita sudah kedatangan seorang tokoh politik senior Bualemo. Beliau saat ini dipercaya sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Bualemo, dan tengah diamanahi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Seorang tokoh politik yang kita kenal apa adanya, lugas bergaul dengan seluruh elemen masyarakat dan aspiratif. Kita sambut hadirnya Bapak Karyawan Eka Putranoho. Ya, terima kasih. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Eka sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan dari wajahnya. Masya Allah.
Pak Eka, alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya bisa bergabung dengan program baru Talk Show Colek Caleg pada malam hari ini untuk edisi perdana. Sebagaimana yang sudah kami programkan, ini akan kita jalani dalam 3 sesi, dan untuk sesi pertama, kami memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memaparkan, untuk menyampaikan kepada masyarakat pemilih, konstituen, terkait perspektif apa yang sedang Bapak usung, yang ingin Bapak bawa untuk kembali menyatakan diri maju sebagai seorang anggota legislatif. Kira-kira visi apa atau perspektif apa yang kembali Bapak ingin harapkan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kemudian memilih Bapak kembali sebagai perwakilannya. Masih. Ya, terima kasih. Saya pertama mengucapkan terima kasih diundang di tempat ini. Dan kalau berbicara tentang visi dan misi seorang calon anggota DPRD, itu harusnya karena yang punya visi misi itu presiden, gubernur, bupati. Tetapi sebagai anggota DPRD yang saya orang dari awal mengagumi Bung Karno, bahwa seorang manusia kalau tidak bermanfaat untuk orang, itu sama saja dengan orang yang sudah meninggal. Maka bagaimana saya sebagai manusia yang masuk di partai politik dan punya cita-cita dan punya khayalan bagaimana bermanfaat untuk orang, dan untuk periode selanjutnya begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Ketika kita berbicara tentang masyarakat yang ada di pesisir sana, ketika kita berbicara tentang petani yang ada di lereng-lereng bukit, ketika kita berbicara bahwa masih ada gubuk, masih ada orang-orang susah yang di gubuk-gubuk sana, maka selama itu masih ada, saya sebagai manusia yang punya cita-cita bagaimana rakyat Kabupaten Bualemo sejahtera, maka saya harus mengawal itu, dan di parlemen lah itu yang harus saya lakukan. Karena di parlemen itu bagaimana menyeimbangkan antara pemerintah dengan rakyat, dan itu yang belum terlaksana dengan baik sampai hari ini. Sehingga motivasi itu lagi yang membuat saya bagaimana bertarung dan minta kepercayaan kepada masyarakat Kabupaten Bualemo untuk melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Demikian, Pak. Oke. Luar biasa, kita sudah mendengarkan bahwa ada kepedulian terhadap masyarakat-masyarakat yang masih termarginalkan. Petani, nelayan yang masih harus dibutuhkan program-program untuk menunjuk. Itu yang menjadi motivasi ya Pak. Kami pengen bertanya sebenarnya Pak. Bapak sudah juga pernah duduk. Sejauh ini apa kendala sehingga masih saja fokusnya masih tetap mereka gitu, para petani? Apakah selama ini program pertanian yang diberikan belum memadai karena keterbatasan anggaran atau apa Pak? Nah, memang kalau dilihat Kabupaten Bualemo ini baru berkisaran 800 miliar APBD. Dan memang ini belum cukup, apalagi melihat pendapatan daerah kita, PAD kita minim hanya berkisar sekitar 65 juta rupiah. Ini berpengaruh sehingga hal-hal yang kita pikirkan untuk kesejahteraan para petani, para nelayan, para UMKM ini belum tersentuh semua. Maka ini yang harus kita pikirkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dan di DPRD itu tidak bisa hanya mengandalkan seorang ketua DPRD, tetapi bagaimana orang-orang yang di dalam itu
punya pemikiran yang sama, punya visi yang sama untuk menyatukan, sehingga apa yang kita inginkan bersama, apa yang dicita-citakan oleh rakyat itu bisa tercapai. Sehingga untuk ke depan saya berdoa, insya Allah kalau rakyat Kabupaten Bualema mempercayakan saya kembali, kemudian dibarengi juga beberapa tokoh-tokoh pemuda di Kabupaten Bualema yang punya integritas, yang punya kapabilitas, insya Allah ini bisa kita laksanakan bersama. Dan ini mohon dukungan semua pihak. Jangan sampai kita salah melihat, salah menilai, salah memilih. Karena pertarungan di lembaga DPRD itu bukan pertarungan seperti kita bermain di WhatsApp, bermain Facebook, bukan itu. Kalau seorang anggota DPRD hanya bermain di Facebook, maka rugilah dia. Karena pertarungan itu di dalam, untuk kepentingan rakyat, untuk memperjuangkan apa yang diaspirasikan oleh rakyat kepada orang itu harus bertarung di dalam, bukan bertarung di luar. Oke, bahasanya agak ngeri Pak, pertarungan. Oke, pertarungan artinya selama ini Bapak sebagai Ketua DPR merasakan bahwa memang tidak mudah menahkodai DPRD ini Pak. Karena banyaknya kepentingan-kepentingan masing-masing anggota juga yang harus diperjuangkan juga. Apakah itu menjadi satu masalah yang cukup berat untuk seorang anggota DPR? Ya, di DPRD itu ada beberapa partai politik. Di DPRD itu berbagai macam disiplin ilmu. Beda dengan kepala dinas, beda dengan di eksekutif. Yang jelas-jelas pendidikannya, latar belakang pendidikannya, di DPRD berbagai macam latar belakang pendidikan. Dan di situ diuji kemampuan kita, diuji emosi kita, dan berbagai macam. Karena semua anggota DPRD itu punya keinginan yang berbeda-beda, karena punya konstituen juga yang berbeda-beda. Sehingga bagaimana meramu itu, bagaimana menyatukan pemikiran-pemikiran itu, dan itu butuh strategi, butuh kejelian. Kalau itu tidak dimiliki, ya akan seperti apa DPRD. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita di DPRD, walaupun berbagai macam partai politik yang ada di sana, alhamdulillah kita masih dalam keadaan aman dan terkendali semuanya. Oke, Pak Ketua. Kita doakan bersama mudah-mudahan kekompakan akan terus terjalin sampai nanti dengan masa berakhirnya. Pak Ketua, Pak Eka, maaf saya. Kemudian kita mengetahui bahwa fungsi utama dari legislatif DPRD adalah 3 hal itu ya. Budgeting kalau nggak salah, kemudian legislasi dan pengawasan. Itu sebenarnya tugas pokok utama. Tapi bagaimana ketika ini sudah berkaitan dengan masalah pemerintahan. Pemerintah yang membawa program, kemudian DPRD hanya boleh dengan 3 tugas itu. Tentu akan susah untuk menyatukan antara program pemerintah dengan bagaimana bapak-bapak memutuskan di DPRD. Karena tidak semua program pemerintah mungkin cocok dengan cara berpikir Bapak di legislatif. Ya, jadi pemerintah itu punya program, punya visi, dan itu ada dalam RKPD. Nah, kita di DPRD melihat, dan semua program itu ada centolannya. Tinggal bagaimana kita memikirkan mana yang lebih. Karena ada kalanya di suatu daerah itu, suatu wilayah, kalau di situ banyak petani, maka mau tidak mau program untuk pertanian yang harus kita besarkan. Kalau di daerah itu, di wilayah itu perikanan, maka itu yang kita besarkan juga.
Tetapi kita lihat juga kemampuan keuangan daerah kita. Nah, ada kalanya kita ini salah menganggap bahwa DPRD ini punya visi misi. Karena yang punya visi misi di pemerintah daerah. Tetapi bagaimana visi misi pemerintah daerah ini harus kita jalankan. Saya pernah pengalaman di waktu Pak Rumpagau dan Pak Lahmudin Hambali sebagai bupati dan wakil bupati. Saya masih wakil ketua DPR. Visi misi Pak Rum menyangkut kakao. Pada waktu itu teman-teman di DPRD, anggaran untuk kakao itu dipending karena pemikiran teman-teman pada waktu itu ini tidak hidup di Kabupaten Bualemo, tidak cocok. Tetapi pada waktu itu saya melihat bahwa ini visi misi, dan karena seorang bupati dan wakil bupati dipilih oleh rakyat karena visi misi itu, ini harus kita pertahankan. Sehingga pada waktu itu saya mempertahankan bagaimana program untuk kakao itu tetap jalan. Ini pembelajaran untuk kita semua apa yang saya sampaikan. Pengalaman-pengalaman ini yang harus. Sehingga jangan sampai rakyat terjebak dengan apa? Ketika ada calon anggota DPRD menyampaikan visi misinya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada anggota dewan terpilih, kemudian rakyat menuntut, kau itu dipilih, apa yang kau janjikan tidak ada. Jangan sampai itu terjadi. Maka yang dilakukan itu adalah bagaimana calon anggota DPRD menyampaikan program-program partai, menyampaikan program-program yang ada dalam visi misi pemerintah. Ini yang harus dilakukan sehingga ketika terpilih aman untuk itu. Kemudian jangan sampai juga salah. Ketika ada calon anggota DPRD kabupaten, dia berbicara, dia berjanji, padahal yang dia janjikan itu tidak masuk di kabupaten, itu harus masuk di provinsi. Sehingga ini juga harus diketahui oleh masyarakat. Harus diperhatikan juga. Diperhatikan. Ada kalanya kita terjebak dengan hal-hal seperti itu sehingga ada masyarakat mengatakan bahwa dia itu dipilih setelah duduk apa yang dia sampaikan ketika kampanye ini tidak ada. Karena apa? Ada kalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya tidak sepantasnya seorang caleg itu kemudian menjanjikan padahal itu bukan wilayahnya. Tapi wilayah eksekutif untuk visi misi itu. Ya. Oke. Pak, sudah 5 tahun duduk Pak kemarin. Sudah menjalaninya dengan maksimal tapi merasa masih ada yang kurang. Maka maju lagi nih Pak. Saya pengen bertanya, apakah masih ada trik-trik tersendiri untuk 5 tahun ke depan sehingga kendala-kendala kemarin bisa diminimalisir dan pencapaian ideal untuk seorang wakil rakyat itu bisa Bapak laksanakan? Kiat apa yang mungkin 5 tahun ke depan sedang Bapak siapkan? Ya, saya berpikir bahwa Kabupaten Bualemo ini jangan sampai tinggal cerita atau kenangan. Saya berpikir bagaimana kita harus berbuat sejarah. Maka sejarah yang kita lakukan itu adalah bagaimana apa yang kita perbuat itu bisa dikenang oleh generasi selanjutnya. Maka saya mencalonkan lagi karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Bagaimana masyarakat di Kabupaten Bualemo ini ketika mereka lulus kuliah, tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bualemo. Pengangguran begitu banyak tiap tahun. Dan yang paling kita sedih adalah, saya sedih, mindset masyarakat kita ini adalah ketika menyekolahkan anak, kemudian dia lulus, bagaimana jadi ASN? Sehingga ketika tidak jadi ASN pun bagaimana jadi honor? Maka tantangan kita ke depan adalah dengan aturan pemerintah honor ini diberhentikan, ini tantangan. Bagaimana kita harus memperjuangkan mereka ini tetap ada? Maka ini salah satu poin yang harus kita pikirkan bersama. Memikirkan ini siapa?
pemerintah daerah dan DPRD. Bagaimana mereka ini tetap ada. Kemudian yang berikut, begitu banyak para petani-petani kita yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan dari pemerintah, dan ini pun belum maksimal. Dan ini butuh pemikiran kita semua. Nah, saya tentu punya pikiran, punya hayalan ketika bagaimana masyarakat Kabupaten Bualemo ini di sudut-sudut kota, di sudut-sudut wilayah daerah di Kabupaten Bualemo itu, bagaimana mereka tersenyum. Dan kalau itu terjadi, maka alangkah bahagianya kita semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah ini. Maka ini yang membuat saya berjuang dan terus berjuang untuk memikirkan yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak. Semoga ini menjadi pertimbangan buat masyarakat pemilih atau konstituen bahwa beliau punya impian yang bagaimana sumber pekerjaan di sini semakin banyak perusahaan-perusahaan mungkin yang bisa masuk, tidak sekedar hanya jadi sekedar ASN atau tenaga honorer, tapi lebih dari itu. Dan para petani bagaimana bisa tersenyum dengan hasil-hasil pertaniannya dan tidak menjadi sekedar sasaran dari bantuan-bantuan sosial. Semoga ini menjadi pertimbangan Anda semua untuk menjadikan Bapak Eka Putranoho untuk kembali menjadi wakil rakyat kita untuk 5 tahun ke depan. Mohon maaf Pak, semakin menarik obrolannya, hanya saja kita harus berhenti untuk masuk pada segmen kedua nanti. Kita akhiri segmen pertama dan di segmen kedua nanti kita akan menggali lebih dalam lagi tentang siapa sih sosok Eka Putranoho itu. Perjuangannya sebagai seorang politisi dan hal-hal lain yang menarik tentang beliau. Oke, kita akan kembali lagi dalam program Colek Caleg.
Baik, masyarakat pecinta demokrasi yang kami banggakan, kita kembali dalam segmen kedua, dialog talk show colek caleg. Masih bersama dengan tamu kita hari ini, Ketua DPRD Bualemo, Ketua PDIP Bualemo, Bapak Eka Putranoho. Kita lanjut ya Pak? Ya, Santai saja Pak, karena ini memang program talk show yang santai, tapi kita tetap membicarakan hal-hal yang serius. Mohon maaf Pak, ini kita akan masuk pada sesi di mana kami akan sedikit mengulik-ngulik tentang personalisasi Bapak. Siapa sih seorang Eka Putranoho itu? Kenapa masyarakat harus memilih dia? Pak Eka, saya sedikit tahu tentang background Bapak. Kalau nggak salah Bapak dulu sekolah menengah atasnya di SMK ya Pak? SMK ya, STM. Itu. Sekarang SMK. Kemudian kuliah ke Makassar, itu di Universitas Muslim Indonesia, jurusan teknik mesin. Pak, ini jauh sekali dari politik Pak. Kita perlu tahu bagaimana Bapak bisa membelok arah sangat menikung seperti itu. Apa yang menarik dari politik? Kenapa Bapak tidak jadi ahli mesin saja Pak? Nah, mungkin ini kita perlu tahu lebih dekat. ya, benar bahwa saya STM, lulusan STM, kemudian kuliah di Makassar, ambil jurusan mesin di Universitas Muslim Indonesia sampai semester 7. Semester 7. Tetapi saya dulu STM itu umur berapa ya? Saya memilih PDI. Yang Sudah PDI. STM. Padahal orang tuanya Golkar loh. Orang tua Golkar. Tetapi saya waktu itu banyak membaca buku Bung Karno. Padahal pada waktu itu sulit menemukan buku Bung Karno. Tetapi saya sembunyi-sembunyi membaca buku Bung Karno. Kenapa sembunyi-sembunyi Pak? Emang waktu itu dilarang baca? Susah Bung Pepen. Oh, gitu. Karena Bung Pepen belum Saya belum. belum di zaman itu, belum di zaman itu. Ketika saya kuliah di Makassar, yang namanya teknik mesin, ini yang namanya teknik bukan seperti sekarang Pak Pepen. Jadi bergejolak ketika melihat kondisi pada waktu itu, Orde Baru, dan saya melihat ada sebuah ketimpangan. Maka kerja-kerja saya di Makassar waktu itu ya unjuk rasa. Sampai ada yang meninggal orang Tilamuta, namanya Saiful Bia, Ya. anaknya Pak Guru Kui. Dan memang semester 7 itu saya termasuk orang kecewa Bung Pepen. Karena orang tua tidak kasih lagi saya untuk melanjutkan kuliah. Kata orang tua, lebih baik mati di hadapan mereka daripada pulang tinggal mayat. Akhirnya saya tidak diizinkan lagi ke Makassar. Akhirnya saya diizinkan ke Jakarta. Maka di Jakarta saya ketemu lagi dengan unjuk rasa 98. Setelah itu saya pulang dari Jakarta, langsung pegang PDI Perjuangan, partai PDI Perjuangan. Mungkin orang bertanya, Iya. kenapa PDI Perjuangan? Karena saya melihat bahwa PDI ini adalah partai yang didirikan oleh Bung Karno, PNI. Iya. Semangat kerakyatannya mungkin ya Pak. Semangat itu, kemudian pada waktu itu ada kalimat orang tua, dan itu pada umumnya orang tua Gorontalo. Wolo otawali mongoli tingoli tabo, apa ya? Kalian baru lahir, kami yang lebih tahu. Itu yang membuat
semangat saya akan buktikan bahwa tidak selamanya orang tua itu benar dan tidak selamanya anak muda itu salah. Sehingga saya pegang PD Perjuangan. Dan tawaran banyak, suka jadi ASN, saya tidak mau. Tawaran menjadi ASN banyak pada waktu itu. Pak Nijam Dai almarhum, beliau adalah ketua Golkar, orang tua saya Golkar, sampai ada kalimat, masa orang tua tidak bisa urus anak? Tapi saya bersyukur kepada orang tua saya, beliau mengatakan dia sudah dewasa, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Oke, Pak, boleh jadi semangat Bapak adalah Bung Karno. Tapi bisa jadi darah politik Bapak itu memang mengalir dari sang ayah. Yang kalau tidak salah ayahnya juga dulu pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bualemo. Tapi dari Partai Golkar. Bapak mengakui bahwa peran orang tua, ayah Bapak bisa mengantar Bapak sampai hari ini? Dan harus diakui. Tetapi itu pun ada sejarah, Bung Pepen. Jadi ternyata orang tua saya dulu itu PNI bersama Pak Dalanggo, orang tuanya Pak Okto, bersama orang tuanya Pak Iwan Bokings. PNI mereka dulu. Tetapi berjalannya waktu di zaman Orde Baru itu susah anak-anak PNI untuk mendapatkan fasilitas. Sehingga orang tua saya pada waktu itu masuk Golkar. Sehingga nama saya karyawan itu kekaryaan. Ada sejarahnya Pak Bung Pepen, kekaryaan. Kekaryaan. Karyawan Eka Putra Noho. Itu ada unsur-unsur rasa-rasa Golkarnya namanya ya Pak. Tapi memilih akhirnya menjadi petinggi PDI. Luar biasa. Pak, Bapak sudah pada titik ini. Tentu dari semangat didikan orang tua dulu. Ayahnya sekarang sudah meninggal ya Pak. Andaikan Pak, andaikan ayahnya hari ini masih hidup, Bapak pengen ngomong apa Pak? Bapak pengen bilang apa sama Bapak atas semua yang sudah dicapai hari ini? Terima kasih kah atau apa? Kalau orang tua saya masih ada, betapa bahagianya saya, dan ucapan terima kasih mungkin lebih, kalau ada kalimat lebih dari itu maka itu yang saya akan ungkapkan. Tetapi saya 2004 terpilih menjadi anggota DPRD, orang tua saya masih hidup. Orang tua saya meninggal 2010, bapak saya 2010. Di saat saya sudah tidak terpilih lagi menjadi anggota DPRD 2009. Tapi beliau masih sempat menikmati. Oke Pak, kita sudah bicara, ternyata Bapak dari teknik mesin bisa jadi politisi karena memang semangatnya. Sempat baca buku Bung Karno dan akhirnya memilih PDIP. Dan kadarullahnya Bapak menjadi ketua PDIP Kabupaten Bualemo yang terlama. Itu bicara suksesnya Pak. Sekarang kita pengen ngomongin masa-masa keterpurukan Bapak. Artinya orang kan lihat Eka Putra Noho sekarang 2004 Bapak sempat tidak terpilih. Dan Bapak kok tidak kapok Pak jadi politisi? Harusnya kan cari kerjaan lain gitu. Coba-coba masuk PNS gitu. Masih dengan politik. Padahal kalau tidak salah sakit juga waktu itu Pak. Sakit-sakitnya politik itu kan agak sakit juga. Kenapa bertahan Pak? Ya, memang 2004-2009 saya anggota DPRD. 2009 tidak terpilih. Oh 2009 ya, kita koreksi 2009 berarti. Kalau dipikir pada waktu itu 2006 saya ketua pemenang Iwan Bokings Laude Haimudin. Iya. Dan mereka menjadi bupati dan wakil bupati pada waktu itu. Seharusnya ketika saya jadi ketua tim pemenang,
2009 harus saya terpilih. Kan hitungannya seperti itu. Iya. Tetapi saya bukan tidak dipilih oleh rakyat. Suara saya waktu itu 900 lebih. Malah yang suara di bawah saya dari partai lain Duduk. ada yang 500, ada yang 600 duduk. Dan ketika ditanya kenapa tidak kapok, Iya. kenapa tidak mengurus Pekerjaan, pekerjaan lain. lain, Ya gitu, Pak. saya sampaikan Bung Pepen, saya sudah hibahkan diri saya ini di politik. Masya Allah. Kalau saya mau, mungkin saya jadi pengusaha. Mungkin di bidang perikanan saya geluti. Saya pernah kerja di perusahaan ikan, Citra Mandiri. Ternyata bukan di situ. Saya tidak mendapatkan sebuah kepuasan batin. Walaupun uang ada, tapi bukan itu. Politisi ini sebuah tanggung jawab pekerjaan yang memang bukan untuk mencari duit. Politisi itu adalah pengabdian, politisi itu adalah seni, dan politisi itu bagaimana ada pertarungan ide, ada pertarungan gagasan. Dan ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita hayalkan kemudian itu tercapai, Itu bahagianya luar biasa, Pak. kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan uang, Bung Beben. Oke. Pak, itu kita bicara tentang Bapak gagal waktu itu. Tapi kemudian karena keteguhan itu Bapak kemudian terpilih lagi menjadi wakil, kemudian sekarang menjadi pimpinan. Pak, itu urusan kesulitan yang lain. Tapi ada kesulitan lagi. Ketika Bapak duduk di lembaga itu, Bapak menjadi sasaran kritik, sasaran bahkan makian, cacian atas mungkin kinerja-kinerja DPR yang dianggap tidak sesuai dengan masyarakat. Itu kan bikin kapok juga, Pak. Sudah bekerja dengan baik, masih dicaci maki, diomongin, difitnah. Itu gimana, Pak? Tadi saya lupa, Bung Pepen. Setelah saya tidak terpilih, ada tawaran partai-partai lain, Iya. partai-partai berkuasa. Tetapi saya tidak terima karena saya di PD Perjuangan. Tetapi ketika saya tidak terpilih itu, memang rasa kecewa ada. Tetapi saya flashback kembali. Kenapa saya tidak terpilih? Mungkin ada hal yang Tuhan tidak inginkan yang mungkin saya lakukan. Iya. Sehingga Tuhan bilang, Istirahat "Eka, dulu, Pak. istirahat dulu." Dijeda dulu, Pak. Sehingga di situ saya. Tapi di saat Apa yang Bapak lakukan, Pak, selama jeda 5 tahun itu? selama jeda 5 Apa tahun, yang Bapak rasakan dan perbaiki waktu itu? saya hanya bagaimana partai ini. Saya hanya berpikir bagaimana partai ini bisa jadi pemenang di Bualemo. Bagaimana partai ini bisa menghasilkan kader-kader terbaik di Bualemo. 5 tahun itu bukan hal yang mudah, Bung Pepen. Iya. Pernah dalam 5 tahun itu, mungkin orang tidak percaya kalau saya katakan bahwa pernah saya dalam rumah dengan istri saya cuma makan Indomie. Dan orang tidak tahu itu. Pernah saya cuci Sampai baju di rumah. segitunya, Pak. Cuci baju. Bapak bertahan? Bertahan cuci baju dalam rumah. Jemur sendiri. Dilihat sama orang. Jangan bergengsi. Oh. Wah, saya lakukan itu. Tapi saya yakin, saya bilang, ada niat seperti yang Bung Karno katakan, deritaku ini jangan ceritakan kepada generasiku. Dan itu yang aku pegang, Bung Pepen. Derita-derita itu aku simpan sendiri. Tetapi insya Allah ketika Tuhan berkehendak dan rakyat Bualemo memikirkan, insya Allah saya akan melakukan hal-hal yang terbaik. Masya Allah. Luar biasa sekali, Pak. Semoga masyarakat konstituen yang mendengarkan bisa benar-benar. Ini adalah kami berusaha memancing dari dalam dan benar-benar keluar dari dalam. Mudah-mudahan ini gambaran dari sosok Eka Putranoho yang sebenarnya. Silakan Anda menentukannya. Pak, ada satu. Ini berat juga bagi para anggota DPRD sekarang, yang periode sekarang. Banyak saingan yang akan masuk dan ada satu
isu yang dihembuskan, Pak. Bapak nanggapinnya gimana nih, Pak? Isunya begini, ganti baru semuanya. Artinya mereka mau pengen bilang sama masyarakat bahwa mereka tidak puas dengan kerja-kerja anggota DPRD yang sekarang. Sementara Bapak sendiri dan teman-teman merasa sudah sangat luar biasa bekerja. Bagaimana Pak menanggapi ini? Ya, ketika ada yang menginginkan seperti itu tidak bisa dilarang. Saya pernah mengalami itu, Bung Pepen. Dulu saya masih mahasiswa, saya pernah katakan Imam Nur Iman pada waktu itu, Bupati Gorontalo, belum ada Kabupaten Bualemo. Saya sampaikan Imam Nur Imam, kalau saya bupati gampang mengatur daerah ini. Pada waktu itu saya muda, umur 26 tahun berapa, belum masih umur 22 ya kalau tidak salah waktu itu. Saya bilang, kalau saya bupati gampang mengatur Kabupaten Gorontalo ini. Dulu masih memikirkan bagaimana Kabupaten Bualemo harus ada. Karena pada waktu itu ada yang menginginkan Kabupaten Bualemo ini di Pohuwato. Iya. Saya masih di Makassar waktu itu. Jadi pada waktu kalimat saya seperti itu. Anak muda, saya bilang, mungkin terlalu sombong saya mengatakan begitu. Tetapi apa yang terjadi ketika 2004 saya menjadi anggota DPRD, gaya frontal itu ada. Tetapi ketika masuk di sistem ternyata lain, Bung Pepen. Beda. Iya. Beda. Ketika kita di luar kemudian kita di dalam, itu beda. Akhirnya apa? Ketika saya masuk itu kayak tabrak-tabrak. Karena apa? Terlalu idealis. Oke Pak. Ya, itu yang dan kita sudah sampai pada penghujung segmen kedua. Pak, kita sudah mengulik tentang personalisasi Bapak, kepribadian Bapak, dan prinsip-prinsip hidup dari Pak Eka. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan untuk semuanya, dan kita akan rehat untuk sesi kedua. Kita akan kembali dengan membahas tentang optimisme dari Pak Eka, baik secara caleg personal maupun partainya, dan kita akan mendengarkan closing statement dari beliau, dan beberapa hal lagi akan kita bahas. Kita selesaikan segmen 2 dan kita kembali lagi pada segmen 3 di Talk Show Colek Caleg.
Baik, masyarakat pecinta demokrasi Bualemo, kita kembali bertemu, kita lanjutkan di segmen 3 adalah segmen terakhir. Di sini kita akan berbicara tentang optimisme dari Bapak dalam perjalanan menuju kursi wakil rakyat 2024. Kemudian Bapak akan kita minta memberikan closing statement. Tapi sebelum itu, ada sisa pertanyaan Pak, yang masih dititipkan ke kami adalah tentang tupoksi kinerja dari DPR itu sendiri. Berat rasanya Pak, apalagi kemarin, bisa nggak saya bertanya Pak, bahwa menjelaskan sedikit tentang bagaimana kesulitan anggaran di akhir-akhir pemerintahan kemarin, di mana banyak hal, ada ketidakpastian anggaran, aparat desa, tunjangan untuk para honorer, itu sebagai ketua DPR serumit apa Pak waktu itu? Dan tapi pada akhirnya terselesaikan gitu. Boleh cerita sedikit Pak? Ya, jadi ketika pembahasan APBD, ini dari awal sudah diwanti-wanti. Pertama saya sampaikan kepada TAPD, bagaimana insentif aparat desa 12 bulan harus dianggarkan. Kalau tidak ada itu, kita bubar saja. Sampai begitu Pak? Sampai begitu, Ya. sudah oke. Kemudian honor TPP ini juga dibicarakan. Yang masalah kemarin ketika dalam pembahasan itu muncul aturan 212, Iya, dau peruntukan. tahu penentukan. Tetapi ini pun kita diskusikan. Dan ketika disahkan APBD, ini sudah selesai. Iya. Tetapi transparan dari pemerintah pusat ini tidak seperti pada periode-periode kemarin. Sekarang kegiatannya apa sudah selesai kemudian ditransfer lagi, seperti itu. Oh gitu. Banyak yang mengatakan, bertanya, ini tidak bisa dibayarkan, ini tinggal berapa bulan, macam-macam. Ketika ada yang datang kepada saya sampaikan, terbayarkan ini. Orang tidak yakin, katanya begini-begini. Sehingga saya bilang, kalau kalian tidak percaya, tidak apa-apa. Saya tidak mau memaksa. Tetapi ketika kalau ini tidak dibayarkan, ini hal yang negatif akan terjadi di pemerintah daerah. Tetapi saya yakin, dan ada beberapa ASN datang kepada saya jelaskan. Tetapi karena ada isu yang mengatakan ini daerah kolaps, daerah lain juga seperti itu, ini Bualemo macam-macam. Tetapi saya santai saja, karena tidak mungkin saya sebagai ketua DPRD, keluarga saya banyak ASN, istri saya ASN, masa TPP saya biarkan? Iya. Keluarga saya banyak honor, teman-teman saya banyak juga yang anak-anaknya honor, masa saya biarkan mereka tidak menerima insentif itu? Maka kalau itu terjadi, termasuk orang yang merugi saya. Iya. Sebagai anggota DPRD, sebagai politisi yang menginginkan bagaimana melihat rakyat tersenyum, itu tidak salah. Saya tidak bisa lihat. Rugilah. Maka itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita bermanfaat untuk orang. Iya. Karena kita bukan pengusaha, saya bukan pengusaha, bukan pedagang, harus untung rugi di rupiah, tidak. Cuma ada sebuah kepuasan. Padahal ada aturan baru yang turun Pak ya, yang mempengaruhi, yaitu yang 212 itu Pak. PMK 212. Tapi Bapak tetap optimis Pak, bahwa itu masih akan tetap terbayarkan sampai sejauh itu. Oke, semoga ini didengar oleh seluruh masyarakat pemilih, dan seperti itulah perjuangan yang dilakukan oleh Pak Eka ketika posisi beliau sebagai ketua DPRD dan dihadapkan pada masalah yang krusial. Dengan sikap optimis itu, sekarang kita akan bicara tentang optimisme yang lain Pak. Bapak sudah capek ya kemarin kampanye, hadir pesta sana sini. Sejauh ini optimisnya sebesar apa Pak? Bahwa insya Allah bisa mengambil kembali, meraih kembali kepercayaan masyarakat. Ya memang setelah tanggal 28 November dibuka
partai politik untuk melaksanakan kegiatan kampanye, maka PDI Perjuangan sudah ada 290 titik di Kabupaten Bualemo. Dan ini kerja-kerja yang dilakukan dan diperintahkan oleh partai politik, oleh ketua umum kepada kami. Dan insya Allah yang namanya kerja-kerja ini akan membuatkan hasil yang baik. Kemarin saja kita berkampanye itu tidak terlalu seperti sekarang. Sekarang banyaknya belusukan dan alhamdulillah respon masyarakat, rakyat terhadap PDI Perjuangan itu cukup baik. Terutama kita menawarkan ada beberapa calon-calon dari PDI Perjuangan yang dianggap mumpuni lah. Dan ini menjadi modal kita untuk menawarkan program-program partai, dan insya Allah ke depan apa yang kita harapkan tentang nawacita yang berkelanjutan. Kalau mungkin bisa saya katakan di tempat ini Pak Pepen, nawacita pertama 2014-2019 Joko Widodo, kemudian nawacita 2019-2024, dan insya Allah nawacita ketiga ini di era Ganjar Mahfud. Kita doakan saja Ya. untuk masyarakat Kabupaten Bualemo. Oke, ada optimisme untuk itu. Padahal Pak, tadi Bapak melihatkan bahwa calon-calon yang ada sekarang ini juga merupakan calon-calon yang punya kapabilitas dan punya kemampuan-kemampuan yang cukup baik. Apa Bapak masih seoptimis itu? PDIP masih bisa? Saya optimis Pak Pepen, karena saya sebagai Ketua DPR selama ini ketika ada program-program yang kita sahkan kemarin, apakah itu UMKM, bantuan perikanan maupun pertanian, saya tidak melihat bahwa itu kader PDI Perjuangan. Siapapun rakyat Kabupaten Bualemo, warna apapun dia, ketika memilih pada periode kemarin, ketika dia wajib dibantu, harus dibantu. Jangan lagi melihat. Adalahnya ini yang perlu saya sampaikan juga pada malam hari ini. Jangan kita ketika menjadi anggota DPRD kemudian kita melihat bahwa si A ini yang mendukung kita, itu yang kita bantu. Jangan. Kita bantu semua yang namanya rakyat Kabupaten Bualemo walaupun tidak memilih, tetapi ketika dia wajib dibantu itu harus dibantu. Dan itu Bapak lakukan? Dan itu yang saya lakukan. Dan insya Allah nggak ngelihat partai Pak? Nggak melihat partai. Oke Pak. Saya pernah di oleh kader-kader partai pernah mengatakan, Pak Ketua salah. Salah di mana saya? Salah memberikan bantuan. Kok salah? Saya tanya, dia orang Indonesia tidak? Orang Indonesia. Dia orang Bualemo? Orang Bualemo. Oke. Salah saya di mana? Dia tidak memilih Pak Ketua kemarin. Bukan itu. Pak Ketua, Pak Eka, Bapak sangat optimis dengan hal itu. Tapi masalahnya ini akan berbanding terbalik dengan pesimisme yang saya lihat ada juga di dalam masyarakat. Yaitu pesimisme terkait dengan perolehan suara PDIP sendiri. Karena katanya 5 tahun lalu progres perolehan suara itu karena dibantu PDIP punya seorang bupati. Yang waktu itu Pak Darwis Muridu, yang istri dan anaknya juga menjadi lumbung suara waktu itu. Nah kali ini Bapak praktis sendiri, meskipun masih sebagai ketua DPRD, tapi tidak ada lagi sokongan bantuan yang dalam tanda petik bisa membantu Bapak seperti seorang bupati kemarin gitu. Nah ini, apa Bapak masih optimis itu, meskipun di masyarakat sudah mulai pesimis dengan hal itu? Ya, memang tidak bisa dihindari ketika orang berpikir tentang pesimis terhadap seseorang. Tetapi saya tidak berpikir itu. Kalau pikiran kita terlalu pesimis, maka kita akan mendapatkan hal yang tidak baik. Ya. Tapi harus optimis. Saya pegang apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Penyampaian Bung Karno.
bercita-citalah engkau setinggi-tingginya langit. Kalaupun engkau jatuh di antara bintang-bintang. Dan saya pegang itu. Wah, jelasin dong Pak, apa itu maksudnya Pak? Silakan tinggi cita-citamu nak. Tapi ketika engkau jatuh, masih jatuh di antara bintang-bintang. Artinya silakan berkhayal tinggi. Tapi ketika pun engkau jatuh, tidak terlalu jatuh ke bawah, masih. Iya. Karena adanya ikhtiar kebaikan yang Ikhtiar. terus diperjuangkan itu. Ya, Di politik ini Bung Beben, ya, orang hanya mengatakan bahwa gampang itu politik. Politik itu harus kita lakukan dengan enjoy, kita nikmati. Orang menganggap bahwa gampang. Memang gampang. Tapi tidak semudah orang mengatakan gampang itu. Tapi ada satu di politik dan mungkin orang tidak tahu. Politik gaib. politik gaib. Politik gaib harus dipegang itu, politik gaib. Mau dijelaskan apa enggak nih Pak? Politik gaib itu jangan-jangan itu strategi rahasia nggak boleh dibocorin. Itu orang salah di situ Bung Pepen. Dianggap politik gaib itu pergi di dukun, batanya kan biasa. Kira-kira suara berapa, tak duduk atau tidak, pergi di dukun. Padahal bukan itu. Ada politik gaib. Nanti kita bicarakan setelah ini politik gaib Bung Pepen. Tidak bisa dibuka di tempat ini. Ini hal karena saya pegang itu dia sampai hari ini. Jangan orang lihat begini Bung Pepen. Pak Eka itu senang ketua DPRD. Iya. Orang melihat di saat ketua DPRD, tapi perjalanan hidup menjadi ketua DPRD itu orang tidak tahu. Iya. Seperti saya katakan tadi, makan Indomie apa semua susahnya bagaimana, tapi kita nikmati semua. Iya. Mohon maaf para pemirsa karena politik gaib tidak bisa dibuka di sini. Itu yang menjadi kunci optimisme beliau selama ini menjalankan kampanye. Oke Pak, optimisnya Bapak itu luar biasa. Coba disalurkan Pak kepada caleg-caleg PDIP yang lain yang juga saat ini sedang berjuang. Bapak pengen pesan apa, kasih pesan apa sama mereka. Supaya optimisme Bapak ini bisa ngalir kepada seluruh caleg PDIP yang sekarang sedang berjuang. Saya sudah sampaikan kepada kader-kader partai saya bahwa ketika kita berjuang, yang pertama itu optimis dulu. Jangan semua itu kita lakukan harus dengan finansial. Jangan. Kalau kita memikirkan sesuatu perjuangan itu dengan finansial, maka kita orang yang merugi. Iya. Ketika di saat tidak ada finansial. Tetapi yakinlah, ketika ada sebuah perjuangan, ada ikhtiar dan ada strategi yang dimainkan, insya Allah itu tercapai. Dan saya pengalaman, saya waktu wakil ketua DPRD, saya koordinator Komisi 1. Iya. Dan alhamdulillah anggota Komisi 1 itu terpilih, kecuali Pikers yang tidak terpilih. Dan Dewa, karena dia tidak mencalonkan lagi. Ibu Saripah, Ibu Supartini, Mahmud Nurdin Daud, Suleman Asmu, Sandi Taliki itu terpilih kembali. Karena ada hal-hal yang saya sampaikan kepada mereka. Wah, nggak boleh dibuka juga. Tidak bisa dibuka di sini. Nah, tapi sehebat apapun orang, kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, belum hebat itu. Oke. Pak, sebelum kita masuk pada closing statement, ada pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kok Bapak terlalu berani memasang caleg-caleg yang hebat? Bahkan ada yang kita kenal orangnya hebat, pengusaha dan punya banyak duit. Mbak, nggak takut kalah bersaing tuh Pak? Ya, ini internal partai ini. Dan itu menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa Pak Eka itu hebat sekali, berani sekali ngajakin orang-orang yang berpotensi menggerus suaranya masuk menjadi caleg. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi begini Bung Pepen. Seorang politisi itu bukan memikirkan dirinya. Yang namanya politisi itu bagaimana memikirkan partai itu bisa jadi besar. Kalau saya hanya memikirkan pribadi saya, mungkin satu kursi sudah cukup, yang penting saya duduk. Bukan itu. Bagaimana anggota DPRD kemudian dia di parlemen hanya sendiri atau hanya 2 orang, stres dapat Pak. Stres yang mau dapat. Karena apa?
ide-ide gagasan itu sulit tercapai. Tapi kalau kita banyak, kemudian partai kita menang, dan kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan itu, anggaran itu kemana, dikasih banyak UMKM, pertanian apa semua, ini bisa. Tapi kalau sendiri, seorang politisi kalau dia sendiri di DPRD stres, dan saya mengalami itu, sehingga itu yang saya tidak lakukan. Bagaimana partai ini bisa jadi menang, kemudian di parlemen kita banyak, nah di situ ada sebuah kepuasan. Bagaimana kita memperjuangkan kepentingan rakyat, kemudian kita sendiri di situ berhadapan dengan beberapa partai politik. Berat Pak ya? Berat. Jadi saya bukan berpikir bagaimana saya, tetapi bagaimana ini partai. Saya terus terang Pepen, Bung Pepen, ini sejarah untuk diri saya. Oh. Ketua partai, mungkin ketua partai terlama. Iya. Bayangkan 2000 berapa saya, 2002 2003 ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Bolemo. Dulu Golkar Panijam, sekarang pergantian dari Panijam ke Pak Rum, kemudian Pak Lahmudin. Partai lain juga begitu. Nah saya masih di sini, dan ini sejarah. Iya. Sejarah, Bahkan waktu tidak duduk pun masih tetap ketua masih partai. ketua partai. Ah. Maka kepercayaan partai ini kepada saya, ini harus saya perlihatkan kepada pimpinan saya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sebagai petugas partai. Jangan terlalu ada alergi dengan Kata yang petugas namanya partai. petugas partai. Kan kita ditugaskan Oke. di lembaga legislatif. Siapa? Menarik sekali perbincangannya, semakin kesini semakin menarik, tapi sayangnya kita dibatasi waktu, dan kita sudah akan masuk pada sesi terakhir. Closing statementnya singkat Pak, menutup pertemuan kita hari ini. Bapak ingin ngajak bagaimana supaya masyarakat itu kembali bersimpati dan memilih Bapak dan partai PDIP khususnya. Di closing statement kami persilahkan. Ya, saya hanya berharap kepada masyarakat bahwa pemilihan legislatif bukan memilih keluarga. Pemilihan presiden bukan memilih keluarga. Pemilihan presiden memilih pemimpin. Pemilihan legislatif memilih anggota DPRD yang kita anggap mampu membawa aspirasi rakyat. Sehingga saya hanya menitip pesan kepada masyarakat Kabupaten Bolemo. Jangan cuman karena beda pilihan kita cerai-berai. Jangan cuman karena beda warna kita tidak saling menegur sapa. Saya katakan hari ini, lebih baik saya tidak punya apa-apa daripada rakyat Kabupaten Bolemo jadi hancur. Masya Allah. Ya, luar biasa. Inilah figur dari seorang Eka Putranoho. Kita kulik kurang lebih 1 jam. Kami ingin memberikan pesan kepada rekan-rekan para pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, baik simpatisan maupun para caleg. Anda telah disemangati oleh ketua Anda. Silakan Anda bekerja dengan optimis dan semaksimal mungkin. Semoga apa yang Anda cita-citakan, Anda impikan bisa tercapai untuk 5 tahun ke depan. Demikian, inilah akhir. Demikian, ini adalah akhir, dan sebelum kita mengakhiri, kita pengen minta 3 kata. Pak Eka, tolong gambarkan diri Anda dalam 3 kata yang orang bisa mengingat, oh ini prinsip yang luar biasa yang dipegang oleh seorang politisi senior yang sudah tahan banting di politik Bolemo. 3 kata. Ya. Kopi, rokok, selesai masalah. Wah. Sederhana. Sederhana. Asal ada kopi, asal ada rokok, beliau bisa insya Allah menyelesaikan masalah. Dan itu tergambar dari kondisi beliau yang apa adanya, bertemu dengan siapa saja, dan tidak pernah mengeluh di hadapan masyarakat. Demikian, akhirnya kita sampai pada acara talk show terakhir hari ini, Colek Caleg. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir, kepada semua elemen yang menyiapkan acara ini,
Dan kita akan mengucapkan terima kasih kepada Gorontalo TV Streaming sebagai pelaksana, bekerja sama dengan Warkop Tengah dan juga Aliansi Jurnalis Bualemo, Pagata ID dan juga Tobacco Store Asap Wangi Bualemo. Kita bertemu di sesi selanjutnya dengan tamu-tamu yang lainnya. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada yang salah-salah, tidak ada maksud kami menyinggung perasaan Anda, tetapi itu lebih kepada karena kami ingin membuka semuanya menjadi terang benderang di hadapan Anda. Demikian, saya Rifendi Luao atau Pepen, kita akhiri bincang bersama talk show Colek Caleg malam ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.